GPMD Channel. Seperti biasa kali ini kita bakal bahas prediksi soal UTBK lagi untuk subtes bahasa Inggris. Oke, kita lanjutin pembahasan dari video sebelumnya ya. Oke, langsung aja deh. Di sini udah ada teks dari MV Academics Kokalski ya. Ini adalah nama dari, kalau dilihat di sini, nama dari Russian Tour Ship. Jadi ini kapal tur dari Rusia. Oke, tapi kita langsung lihat soalnya ya. Which of the following is closest in meaning to the word frigid? Jadi ini berarti tentang meaning of the word ya. Di sini udah ada nih frigid yang di bold. Oh sorry, frigid or frigid ya. Ini boleh untuk apa namanya vocabnya, boleh teman-teman cek lagi ya, karena pengucapannya kadang beda-beda juga ya. Oke, kata ini artinya apa sih? Nah sebenarnya kalau ini memang harus banyak latihan atau teman-teman sering ketemu sama kata-katanya, jadi bisa ngartiin atau bisa translate gitu ya. Frigid atau frigid di sini karena teman-teman cek deh di sini. Ini ngomongin tentang polar, oceanographic. Oke, ini lagi ada penelitian di kutub atau juga di samudra lautan. Terus di sini ada kata-kata highly ice strengthened. Highly ice strengthened artinya kapal ini lagi terjebak di daerah atau di tempat yang benar-benar tertutup sama es. Nah, kalau ngomongin es, terus tadi ngomongin kutub, berarti ini kan tempat yang dingin ya, iya gak? Jadi otomatis kata ini artinya adalah extremely cold. Jadi ini tuh benar-benar dingin banget. Nah ini kan ada di kata-kata ini ya. Dia bilang Douglas Mawson itu who lost many of these team members. Jadi dia itu banyak kehilangan timnya, anggota timnya, dan hampir membunuh dirinya sendiri karena dia terjebak di tempat yang sangat dingin gitu katanya ya. Jadi jawabannya itu the extremely cold. Gampang ya? Jadi sebenarnya kalau kata-kata kayak gini, teman-teman cari aja kata kunci yang ada di paragraf itu. Kira-kira yang mendekati itu yang mana sih kita? Oke? Bukan completely frozen, karena kalau frozen itu berarti dia membeku. Kalau membeku artinya nggak bisa kelihatan sama sekali ya. Kalau membeku itu kan berarti ketutupan es banget. Kalau di sini ada kata-katanya terjebak. Kalau terjebak otomatis tidak harus membeku, tapi yang pasti dia bakal ngerasa kedinginan di situ. Ya, itu untuk nomor yang pertama. Lanjut. Wah, ini panjang banget nih kata-katanya. Langsung aja nih. What is the topic of the text above? Apa sih topiknya? Sebenarnya sih ya, tadi kita udah baca kalimat pertama di paragraf pertama ya. Teman-teman tinggal baca aja dari kalimat utama di masing-masing paragraf. Nah, paragraf yang pertama kalimat utamanya biasanya kan di awal ya. Jadi kita baca di sini, MV Academics Kokalski adalah kapal yang benar-benar punya kekuatan untuk menembus tempat yang penuh sama es. Makanya ini adalah kapal tur dari Rusia yang dibangun di Finlandia tahun 1984 untuk keperluan penelitian di kutub ataupun di samudra lautan. Nah, cuman ternyata dia ini terjebak, si kapalnya stranded di Antartika. Ya, di tempat-tempat yang banyak esnya di Antartika gitu ya, dengan ada 74 penumpang dan juga crew members yang lagi berada di kapal tersebut. Gitu. Jadi ini ngomongin tentang kapal Rusia yang terjebak di es di Antartika. Nah, sebenarnya kalaupun kalian nggak baca keseluruhan nggak apa-apa, bisa langsung baca kalimat terakhir dari paragraf terakhir atau kalimat utama dari paragraf terakhir. Paragraf terakhirnya itu yang ini ya, sini ya nih. While it is early winter in the Arctic, it is early summer in the Antarctic. Jadi kalau di Arctic itu lagi musim dingin, di Antartika lagi musim panas. Terus dia bilang di sini continuing pattern seen in recent years. Nah, ada pola yang sering dilihat di beberapa tahun terakhir. Katanya di Antartika, di lautnya, di es lautnya itu enggak unusually high, enggak setinggi seperti biasanya. Karena katanya near or above previous daily maximum values. Jadi justru di situ dinginnya itu lagi di puncak-puncaknya katanya gitu. Oke, berarti ini ngomongin tentang laporan bagaimana si kapal turnya ini bisa terjebak di tempat yang sangat dingin. Gitu teman-teman sebenarnya ya. Jadi jawabannya, topiknya udah pasti yang ada kata-kata strandednya sebenarnya sih ya. Berarti kalau di sini jawabannya
sebuah kapal yang dikirim tahun 1911 ke Antartika ternyata terdampar di kutub selatan di bagian es musim panasnya gitu ya. Itu deh jadi jawabannya yang E ya teman-teman. Lanjut. Ini implied dari second paragraph. It is implied. Dapat disimpulkan dari paragraf kedua bahwa titik. Kita lihat ya, paragraf kedua itu yang nih, the ship passengers ya. Ini kita lihat. Jadi penumpang kapal di situ ada salah satunya Profesor Christeny katanya ya, nih Profesor Christeny. Dia bilang di bulan November data-data yang sudah dikumpulin sama Mawson 100 tahun yang lalu itu ternyata berguna untuk memahami adanya pemanasan global. Oke, ini ngomongin pemanasan global ya, berarti es mencair biasanya gitu kan. Terus kita kalau nyari kesimpulan kita baca kalimat pertama sama kalimat terakhir. Nah ini kalimat pertamanya udah kita omongin barusan. Sekarang kita lihat kalimat terakhirnya. Kalimat terakhirnya itu dari unfortunately. Sayangnya sini ya. Proceeding north we found our path blocked by ice pushed in by an increasingly strong southeasterly wind. Jadi sayangnya ketika kita di sana ya, kita menemukan atau jalan kita ya. Jadi ini tuh kata si orang yang terjebak di dalam kapal. Dia bilang sayang banget waktu kita ke sana, jalan kita buat maju itu terblok, ketutup sama es katanya di sini nih. Our path blocked by ice. Jadi ketutup sama es dan dia juga ada angin yang sangat kencang. Jadi dia kayak kedorong gitu sama anginnya. Akhirnya masuk ke dalam esnya. Gitu teman-teman. On Christmas Eve. Christmas Eve itu kayak malam Natal gitu ya maksudnya ya. Dan we realize we couldn't get through. Dan kita sadar kalau kita nggak bisa keluar dari situ katanya. Oke, jadi ini ngomongin kalau yang kalimat terakhir itu proses atau detik-detik si kapalnya itu benar-benar terjebak gitu ya. Yang tadi Profesor Christeny itu adalah orang yang melaporkan ini gitu. Jadi jawabannya second paragraph itu ngomongin apa? Ngomongin tentang si kapalnya yang kapal akademiknya yang terjebak di Antartika ya, di es musim panasnya itu di tanggal 24 Desember karena dia bilang Christmas Eve, malam Natal. Natal itu kan 25 Desember. Nah, sebelumnya berarti 24 Desember gitu ya. Jadi jawabannya D. Gitu teman-teman. Oke, nah ini ada according to the text yang baru tentang NVC atau non-verbal communication. Yang A ini nyari mana sih kata-kata yang benar sesuai sama teks. Kita berarti cek aja dari yang A. Yang A dia bilang non-verbal communication tidak punya aturan yang jelas. Kata kuncinya ada rules. Ya udah kita cari aja rules ada di paragraf berapa sih? Kalau di sini rules ada di paragraf terakhir. Nih, ada rules. Kita langsung lihat kalimat sebelumnya ada kata-kata break the rules. Kita bilang sini because an aggressor deliberately breaks the rules. Jadi ada kata-kata seorang agresor itu berarti orang yang agresif gitu ya. Dia telah breaks the rule atau melawan aturan. Berarti bisa kita bilang kalau non-verbal communication itu tidak punya aturan yang jelas karena aturannya aja udah diabaikan gitu ya, break the rules itu. Ya udah, jadi jawabannya ini sebenarnya langsung yang A aja. Kalau atau teman-teman juga bisa sih ini pakai logika gitu ya. Non-verbal communication itu kan komunikasi non-verbal. Berarti bukan ngomong, tapi kayak bahasa tubuh, mimik muka, kayak gitu-gitu loh teman-teman ya. Nah, kalau misalkan gerakan mata, mimik muka itu kan nggak bisa diatur. Nggak ada aturannya harus kayak gimana. Jadi bener-bener doesn't have established rule, nggak punya aturan yang jelas. Kalau yang bawah punya grammar, kalau grammar itu kan omongan ya. Gitu ya. Oke. Next ada purpose. The purpose of the text is to ... Tujuan dari teksnya itu buat apa sih? Nah, kalau tujuan sebenarnya nggak jauh dari topik kayak tadi ya. Kita langsung aja, sebenarnya ini kan ngomongin tentang ini ya. Nih kalimat pertamanya aja udah non-verbal communication, ya kan? Paragraf kedua non-verbal communication. Paragraf 3 juga ngomongin mana nih paragraf 3? Ini juga ngomongin tentang non-verbal communication nih ya. Dan di akhir juga non-verbal communication. Jadi semuanya ini tentang non-verbal communication. Ini berarti yang gak ada non-verbalnya itu salah. Ini udah pasti salah. Ini juga udah pasti salah. Kita lihat di sini. Di sini ada kata-kata non-verbal communication is defined. Define itu berarti
didefinisikan. Berarti ini paragraf ini ngomongin tentang definisi dari nonverbal ya. Yang ini nonverbal not quite the same as body language. Jadi tidak selalu sama dengan bahasa tubuh ternyata. Berarti ini juga masih ngomongin tentang definisi dari nonverbal communication. Ini di sini juga ngomongin tentang definisi nonverbal communication tapi lebih spesifik lagi karena dikasih contoh. Nah, berarti jawabannya itu langsung aja yang B. Kak, kenapa bukan yang provide example? Karena enggak cuma example, tapi definisi. Example ini ngejelasin definisinya, gitu loh. Ya. Jadi ini salah juga. Oke? Jadi jawabannya itu B, define nonverbal communication. Nah, ini kalau nggak salah 2 soal terakhir ya. In which lines does the author mention that NVC is inseparable from speech? Di line berapa penulis menyebutkan kalau NVC itu tidak bisa dipisahkan dari speech? Kata kuncinya harus ada speech-nya. Dah, kita cari aja yang ada speech-nya ya. Oh, tadi ada ininya, line-nya. Line 19 sampai 22. Ada nggak sih speech 19? Ngitungnya gini ya, teman-teman. Ini 15 nih. Ini 16, 17, 18, 19 berarti gitu. 19, 20 berarti kan 19, 20, 21, 22. Ini 20-nya berarti ya pokoknya ke sebelah sini gitu ya. Di sini nggak ada kata-kata speech. Kalau teman-teman cek, berarti speech aja di mana? Speech itu adanya sebenarnya kalau kalian cek di sini. Nah, kalau kalian cek lagi nggak ada lagi speech, cuma di sini. Berarti otomatis cari aja yang lainnya itu dekat sama 25. Ya udah, jawabannya berarti 25 sampai 28 B. Gitu ya. Oke. Lanjut terakhir. The word code line 45 is closest in meaning to ... Code, kode. Kalau kita ini ya translate langsung. Ini nih. Oke, kode. Kalau teman-teman cek lagi paragraf ini dari tadi ngomongin tentang rules, break the rules ya. Siapa yang tidak melakukan atau melaksanakan aturannya? Agresor, seorang yang agresif. Seseorang yang agresif itu yang kayak gimana? Ini nih yang di sini. Eye contact is frequently broken but return to and leads to depersonalization of the victim. Jadi agresor itu adalah orang yang kontak matanya itu bisa mengintimidasi seseorang. Nah, kalau kontak mata ngomongin tentang ini, code of looking, a code of looking. Berarti kode ini ada hubungannya sama rules, ya. Karena rules di sini ngomongin eye contact dan code of looking, a code of looking juga ngomongin tentang penglihatan, ya, melihat. Jadi code sama rules itu adalah 2 kata yang maknanya sama. Jadi jawabannya code itu rule, sinonimnya. D. Gitu ya teman-teman ya. Oke, jadi itu dia prediksi soal untuk part kali ini. Semoga teman-teman bisa belajar juga ya. Ada banyak vocab yang baru dan ini adalah prediksi soal untuk UTBK di subtes terbaru yaitu bahasa Inggris. Oke, so semoga teman-teman bisa terbantu and see you in the next video.